Oke, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa di mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam. Oke, mata kuliah ini akan diisi oleh saya, Habibie Nugroho Wicaksono. Saat ini saya bekerja sebagai seorang auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tepatnya di Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan. Riwayat pendidikan saya Diploma 3 dan Diploma 4 di STAN, jurusannya di akuntansi. Sementara S2 saya di University of Birmingham di program Master of Science in Economics. Kalau kalian mengalami kesulitan selama perkuliahan, kalian bisa mengontak saya melalui email. Emailnya ada di slide, atau bisa juga mengontak bertanya melalui Google Classroom, atau juga bisa bertanya secara jari melalui WhatsApp. Untuk nomornya mungkin nanti bisa minta ke PIC kelas ya. Nah, kenapa sekarang kita juga bahas tujuan dari mata kuliah ini. Jadi kenapa seorang mahasiswa jurusan penilai, D3 penilai, harus belajar ekonomi sumber daya alam? Karena nanti di semester depan kalian akan belajar tentang penilaian sumber daya alam. Nah, belajar ekonominya itu bertujuan agar kalian memahami bagaimana pembentukan harganya, bagaimana kok bisa sumber daya alam ini memiliki nilai ekonomi sekian. Nah, bagaimana logikanya itu kita pelajari di ekonomi sumber daya alam. Jadi di sini sekarang kita belajar logikanya. Semester depan kita akan belajar bagaimana prakteknya. Nah, referensi yang digunakan ada dua, yaitu bukunya Ahmad Fauzi dan juga Berryfield. Buku Ahmad Fauzi ini ada online-nya, bukan online-nya ya, maksudnya bisa kalian cari di Tokopedia. Kalau Berryfield ini sayang sekali bukunya nggak dijual di toko buku online di Indonesia. Cari versi online-nya di internet juga nggak ketemu. Dalam kondisi normal kalian bisa ke Pak Kaprodi, karena Pak Kaprodi punya bukunya, kalian bisa pinjam dan bisa kalian copy. Selama pembelajaran online ini ya ada keterbatasan di sana. Tapi asal kalian ikutin slide ini, kalian pelajari dengan baik, insya Allah apa yang ada di buku Berryfield ini ya akan kita bahas. Untuk rencana pembelajaran bisa kalian baca di RPS, dan bobot penilaiannya adalah sementara ini kesepakatannya adalah UTS 35%, UAS 35%, dan partisipasi dan kuis dan keaktifan kelas nilai aktivitas 30%. Nah, sekarang kita bahas yaitu konsep sumber daya alam dan peranannya dalam pembangunan ekonomi. Ini adalah topik di pertemuan pertama ini. Pertama, apa sih definisi sumber daya atau resources? Kalau menurut Adam Smith, maka sumber daya itu adalah seluruh faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan output. Jadi apapun yang kita pakai untuk menghasilkan output, untuk menghasilkan sebuah keluaran, maka itu adalah sumber daya. Nah, kalau sumber daya alam berarti adalah sumber daya tadi, tapi yang asalnya dari alam. Jadi kan sumber daya itu kalau kita masih ingat ya kan, ada tenaga kerja, ada sumber daya modal, ada sumber daya tanah atau land ya. Nah, sumber daya alam ini seringkali kalau dalam ekonomi masuk dalam land, kecuali kalau dibahas lebih rinci dalam ekonomi sumber daya alam. Nah, jadi kalau sumber daya alam ini adalah faktor produksi yang kita gunakan untuk menghasilkan output yang asalnya dari alam. Nah, sumber daya alam ini kemudian kita klasifikasikan. Kalau berdasarkan kemampuan reproduksi ada dua macam, yaitu sumber daya alam tak terbarukan dan sumber daya alam terbarukan. Kalau tak terbarukan berarti sumber daya alam ini begitu kita pakai, ya sudah dia habis.
Kalau terbarukan, kalau kita pakai, dia bisa regenerasi kembali. Nah, pada sumber daya alam tak terbarukan, fokusnya itu ada pada berapa stok atau cadangan yang tersedia. Karena kalau stoknya habis, ya sudah, dia nggak bisa dipakai, nggak ada lagi. Sementara kalau sumber daya alam terbarukan, fokusnya pada kecepatan regenerasi dan kecepatan konsumsi. Stok bukan masalah karena dia bisa regenerasi. Tapi yang jadi masalah adalah seberapa cepat dia regenerasi dibandingkan seberapa cepat ya kita konsumsi. Kalau konsumsi kita lebih cepat dari regenerasi, lama-lama stoknya habis, tingkat regenerasinya akan menurun. Tapi kalau konsumsi kita di bawah regenerasi atau maksimal sama, insya Allah dia akan aman, stok akan terjaga. Nah, kalau berdasarkan pemanfaatan, ada dua macam, yaitu sumber daya alam yang sifatnya extractive services, ada juga sumber daya alam yang non-extractive services. Nah, sumber daya alam yang sifatnya extractive services itu adalah sumber daya alam yang memberikan manfaat ketika diambil dari tempat asalnya untuk kemudian diolah. Jadi sumber daya alam ini awalnya tergeletak begitu saja. Untuk memperoleh manfaat, dia harus kita ambil dari tempat asalnya, kemudian kita olah. Itu extractive services. Sementara, kalau non-extractive services adalah sumber daya alam yang memberikan manfaat justru ketika dibiarkan begitu saja. Jadi kalau dia dibiarkan begitu saja, justru dia akan memberikan manfaat. Itulah non-extractive services. Nah, kalau contoh kalau yang extractive services kan gampang ya. Jadi kayak air untuk kita minum, minyak untuk kita pakai sebagai bahan bakar, kayu untuk membuat lemari, itu kan hal yang mudah ya. Tapi kalau non-extractive services contohnya adalah udara yang segar, pemandangan yang indah, dan biodiversitas. Secara umum kalau extractive services, valuasinya itu ya sangat mudah karena biasanya ada nilai pasarnya. Berapa nilai pasarnya, ya itu nilainya kan begitu. Tapi kalau non-extractive services, itu nilai pasarnya seringkali tidak tersedia gitu. Misalnya kalian tinggal di desa, udaranya pagi segar, kalian bangun tidur bisa mendengarkan kicauan burung, kita kan nggak tahu nilai pasarnya berapa, tapi kan manfaatnya ada. Dan pada beberapa sumber daya alam bukan hanya manfaatnya ada, bahkan manfaatnya diperlukan. Nah, ini bagaimana cara menilainya nanti, itulah salah satu fungsi dari belajar mata kuliah ini. Nah, kenapa kita perlu mempelajari penilaian sumber daya alam? Pertama, jelas kita perlu dalam mengambil sebuah kebijakan kan kita perlu melakukan cost benefit analysis. Jadi kita mengukur biaya dan mengukur manfaatnya. Nah, yang jadi masalah kan gini. Seringkali kan ketika kita melakukan ekstraksi sumber daya alam dan pengolahannya, itu merusak lingkungan. Begitu juga sejumlah proyek pembangunan infrastruktur juga kan merusak lingkungan gitu. Nah, pertanyaannya kan, merusak lingkungan kan kemudian berapa nilai yang hilang ini gitu. Manfaat non-extractive services yang hilang ini berapa? Nah, valuasi non-extractive services ini diperlukan untuk menentukan kelayakan kegiatan ekstraksi dan kelayakan kegiatan pembangunan infrastruktur. Jadi misalnya di sebuah daerah, saya pernah di Flores, kalau nggak salah ada penambangan emas, investor mau masuk tapi oleh masyarakat ditolak gitu. Kenapa? Karena kalau investor masuk mengolah emas, seringkali kegiatan ekonomi masyarakat terganggu. Airnya tercemar, pertanian rusak, yang nelayan ikannya hilang, dan lain-lain.
satu sisi memang memberikan penghasilan dari tambang, tapi di sisi lain ada para warga lokal, warga setempat yang kesejahteraannya hilang gitu, yang seringkali tidak memperoleh kompensasi yang layak. Nah, jadi itu sebagian dari contohnya. Belum kalau kita melihat bukan hanya dari ekonomi warga setempat, tapi dari biodiversitas yang hilang. Nah, kalau kita melakukan valuasi non-extractive services ini dengan benar, maka kita bisa mengambil kebijakan ini dengan lebih baik gitu. Kita bisa mengukur eksternalitasnya berapa, kira-kira kompensasi ekonomi yang harus dibayar oleh perusahaan berapa, dan apakah proyek ini layak untuk dikerjakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dengan keterbatasan sumber daya alam, terutama yang sifatnya tak terbarukan, seringkali kan kalau kita cepat ekstraksi sekarang, umumnya harganya akan jatuh sekarang. Karena kan ketika stok melimpah, sementara permintaan nggak beda jauh, harga pasar akan turun. Tapi kalau kita ekstraksi sekarang, uangnya bisa kita investasikan, sehingga kita dapat return. Kalau kita tunda ekstraksinya, harganya memang lebih mahal, tapi kan nggak bisa kita investasikan, kita nggak dapat returnnya. Nah, kira-kira kita membandingkan antara penurunan harga dengan return yang kita peroleh. Kira-kira mana yang lebih masuk akal gitu. Sampai kita temukan angka di mana return dari investasi, marginal return dari investasi setara dengan marginal cost dari penurunan harga pasar. Nah, itu yang namanya intertemporal output. Jadi kita menganalisis antar waktu, kira-kira mana yang lebih menguntungkan. Kita ekstraksi cepat sekarang atau kita tunda, kita ekstraksinya pelan-pelan. Nah, ini nanti juga kita pelajari. Tentu dalam perhitungannya, kalau kalian lihat rumus ini sebenarnya adalah rumus present value, kalian sudah pelajari di manajemen keuangan. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita bahas beberapa indikator valuasi sumber daya alam yang tak terbarukan. Nah, beberapa valuasi sumber daya alam tak terbarukan ya indikatornya. Yang pertama adalah sumber daya alam hipotetikal. Nah, sumber daya hipotetikal ini adalah pengukuran deposit yang kita belum tahu, tapi kita harapkan ditemukan pada masa mendatang berdasarkan survei yang dilakukan saat ini. Biasanya dilakukan dengan memprediksi laju pertumbuhan produksi dan cadangan terbukti pada periode sebelumnya. Kalau sumber daya spekulatif untuk mengukur deposit yang mungkin ditemukan pada daerah yang sedikit atau belum dieksplorasi, di mana kondisi geologi memungkinkan ditemukan deposit. Jadi gini, kalau hipotetikal itu kurang lebih kita sudah lakukan survei. Surveinya juga sudah memadai. Kita bisa memprediksi bahwa di masa yang akan datang, meskipun kita belum tahu depositnya, tapi kita bisa temukan hipotesisnya jumlahnya sekian. Nah, kalau spekulatif itu artinya kita ngukur deposit, tapi daerahnya ini belum dieksplorasi, atau kalaupun sudah dieksplorasi sedikit. Nah, sementara kalau cadangan kondisional adalah deposit yang kita sudah tahu, sudah ditemukan, tapi dengan kondisi harga output dan teknologi yang ada saat ini belum bisa dimanfaatkan secara ekonomis. Jadi contohnya gini, nilai sebuah sumber daya alam itu sebenarnya berbeda-beda tergantung masanya, tergantung persepsinya, tergantung teknologinya. Jadi ketika orang-orang Eropa itu pindah
ke Amerika, itu berarti tahun 1700-an mungkin ya. Ketika mereka ngebor air tanah, kemudian yang keluar adalah minyak bumi, mereka sedih. Kenapa? Karena minyak bumi waktu itu nggak ada manfaatnya. Itu cuman menyebabkan limbah. Jadi kalian bayangkan minyak bumi yang waktu itu kita belum tahu gimana memanfaatkannya, tiba-tiba mengucur keluar nggak berhenti. Akhirnya masuk ke sungai, ikan mati. Masuk ke laut, kesuburan tanah juga menurun. Jadi pada masa itu orang bahan bakar itu menggunakan minyak ikan paus. Nah, jadi pada masa itu minyak bumi bukan hanya persepsinya waktu itu bukan hanya nggak ada nilainya, bahkan sebuah bencana gitu. Tapi di masa sekarang, di mana ada minyak bumi, di situ ada demokrasi. Saking berharganya minyak bumi. Jadi demokrasi, begitu ada minyak bumi, demokrasi harus ada di sana. Jadi terbayang gitu. Nah, cadangan kondisional ini adalah cadangannya sudah ditemukan, tapi belum bisa dimanfaatkan secara ekonomis. Atau misalnya kita nemukan ada cadangan emas yang satu di atas, yang satu jauh di bawah. Yang di bawah kita sudah tahu kondisional, tapi nggak ekonomis kalau dibandingkan sama yang di atas. Yang atas kita habiskan dulu. Itu contoh kondisional. Nah, kalau cadangan terbukti adalah sumber daya yang sudah diketahui secara ekonomis dapat dimanfaatkan dengan teknologi, harga, dan permintaan yang ada saat ini. Jadi intinya kalau yang terbukti ini adalah sumber daya alamnya kita sudah tahu, dapat kita manfaatkan dengan teknologi, harga, dan permintaan yang saat ini. Jadi cadangan terbukti ini adalah cadangan sumber daya alam yang siap untuk kita eksploitasi, yang secara ekonomi dan teknologi itu menguntungkan. Nah, sementara kalau yang terbarukan itu indikatornya ada 4. Yang pertama adalah potensi maksimum. Jadi jumlah maksimum sumber daya alam yang tersedia untuk diekstraksi. Jadi stok sumber daya alam terbarukan yang tersedia, yang bisa kita ekstraksi berapa. Nah, kalau kapasitas lestari atau sustainable capacity adalah titik ekstraksi maksimum yang dapat dilakukan agar kelestarian sumber daya alam terjaga. Ya, itu kurang lebih bahwa jumlah ekstraksi maksimum sama dengan regenerasi. Selama nggak melampaui regenerasi, maka ekstraksi ini beroperasi pada kapasitas lestari. Kemudian ada indikator daya serap atau absorptive capacity, yaitu kemampuan alam untuk menyerap limbah akibat aktivitas manusia dan memulihkan kondisi. Jadi mau nggak mau memang harus kita sadari bahwa manusia kalau beraktivitas ekonomi menghasilkan limbah, dan sebenarnya secara alami alam ini didesain untuk bisa memulihkan kondisi itu. Sebenarnya bahwa secara alami alam ini akan bisa menyerap limbah tadi dan memulihkan kondisinya sendiri. Tapi kemampuan memulihkan kondisi ini kan membutuhkan waktu. Nah, kalau limbah yang kita berikan ini jauh di atas kemampuannya memulihkan, maka dalam jangka panjang limbah ini akan tumpuk dan ya dalam jangka panjang alam bisa memulihkan kondisinya, tapi apakah manusia bisa tetap bertahan hidup dalam jangka panjang sepanjang itu? Kita nggak tahu. Karena kan jangka panjangnya bumi dan jangka panjangnya manusia itu berbeda. Jadi alam sih bisa aja memulihkan kondisi, tapi dalam jangka panjang. Tapi apakah kita bisa hidup sejauh jangka panjang itu jadi masalah. Kemudian juga indikator terakhir adalah daya dukung atau carrying capacity, yaitu kapasitas maksimum lingkungan untuk mendukung pertumbuhan organisme. Jadi secara alami memang lingkungan ini punya daya dukung maksimum dari organisme yang ada di muka bumi. Jadi kurang lebih kemampuan bumi ini menghasilkan makanan untuk manusia berapa manusia yang bisa kita bisa
dukung menggunakan lingkungan, berapa jumlah hewan ternak yang bisa hidup di sebuah daerah dan lain-lain, itu ada batasnya. Cuma memang kalau kita punya teknologinya, kadang batas ini bisa kita geser. Jadi ini juga tergantung teknologi yang kita miliki. Nah, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah umumnya kita dalam melakukan valuasi sumber daya alam, kita menggunakan nilai moneter atau nilai satuan mata uang. Kenapa? Karena ketika kita melakukan cost benefit analysis, seringkali kita memasukkan berbagai alternatif penggunaan sumber daya alam. Nah, sumber daya alamnya kan kadang beragam ya. Kalau kita ukur misalnya dalam berapa kiloliter minyak bumi kita bandingkan dengan kilogram emas, kemudian kita bandingkan dengan kilogram ton beras, kemudian kita bandingkan dengan ton daging, itu kan rada sulit ya kalau kita klasifikasi seperti itu. Maka kita butuh satu satuan ukur yang seragam, yang mana ya ujung-ujungnya kan kita melakukan aktivitas ekonomi kan untuk memperoleh penghasilan yang dibayarkan dalam satuan mata uang atau nilai moneter. Maka nilai moneter ini seringkali dijadikan nilai dasar, nilai patokan untuk melakukan penilaian sumber daya alam. Jadi kita konversi dalam satuan mata uang. Nah, umumnya ada 3 macam metode penilaian, yaitu harga real, biaya produksi, dan scarcity rent. Tapi nanti tentu pada praktek penilaian sumber daya alam akan jauh lebih banyak. Ini yang secara ekonomi saja. Yang pertama adalah menggunakan harga real. Ini metode yang paling sering digunakan, ya karena paling mudah. Nilai pasarnya tersedia di mana-mana. Di mana harga real ini tentu mencerminkan nilai manfaat menurut masyarakat, willingness to pay mereka berapa dengan memperhitungkan inflasi. Cuma memang ada kelemahan. Jadi pertama, harga pasar di level nasional bisa jadi telah melalui proses intervensi pemerintah. Misalnya harga real beras di Indonesia, pemerintah punya harga eceran tertinggi ya. Sehingga harga beras di Indonesia ini sebenarnya tidak mencerminkan harga marketnya yang real. Nah, kalau kita melakukan valuasi sumber daya alam menggunakan nilai semacam ini, ya tentu saja potensi biasnya sangat tinggi ya. Kemudian juga harga real ini seringkali mengabaikan social opportunity cost. Jadi kayak opportunity cost tapi yang sifatnya sosial ya. Jadi eksternalitas. Kalau kalian sudah dapat public finance, kalian akan tahu. Intinya tuh eksternalitas itu kurang lebih gini. Kalian yang pakai sumber daya alamnya, orang lain yang kena getahnya. Kalian yang bakar minyaknya, kalian naik motor bakar minyaknya, orang lain yang kena asapnya. Itu eksternalitas. Tanpa orang tadi bisa meminta kompensasi ke kita. Nah, social opportunity cost ini seringkali diabaikan pada harga real. Jadi, kayak misalnya harga minyak goreng yang kita konsumsi, itu kan dari minyak sawit. Waktu pembukaan lahannya kan beberapa perusahaan itu membuka lahan dengan cara dibakar, baik membuka lahan baru maupun lahan lama dibuka ulang untuk ditanam tanaman baru. Itu kan ya beberapa kita tahu dengan cara membakar lahan. Orang-orang di Kalimantan yang kena masalah, pariwisatanya anjlok, pedagangnya rugi karena orang jadi malas keluar rumah, sakit paru-paru, dan lain-lain. Apakah kita yang dapat minyak goreng harga murah tadi membayar kerugian yang mereka deritakan? Tidak. Nah, yang seperti ini seringkali diabaikan kalau kita pakai harga real. Dan yang terakhir adalah metode penghitungan deflator. Ya tentunya kan harga real ini kan kita melakukan penyesuaian inflasi ya. Deflator ini ada banyak pilihannya. Metode deflator ini bisa mempengaruhi nilai harga real yang kita hitung.
Nah, kemudian juga berikutnya adalah valuasi menggunakan biaya produksi. Prinsip dasar teorisnya adalah semakin langka sebuah sumber daya alam, semakin besar biaya ekstraksinya. Jadi kalau sumber daya alam itu dia makin langka, biaya ekstraksi makin besar, biaya produksi makin mahal. Contohnya adalah minyak bumi ya. Zaman dulu kan ekstraksi itu di darat ketika minyak bumi itu masih banyak. Cuman seiring berjalannya waktu sudah nggak ada lagi, yang darat sudah habis. Maka kemudian orang mulai beralih ke laut yang biayanya jauh lebih mahal. Nah, berarti itu kurang lebih seperti itu. Juga misalnya tambang emas di Freeport kan kalau dulu kan di permukaan ya. Oke, kita stop dulu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ada kendala teknis. Jadi intinya gini, kita bisa menilai kelangkaan sebuah sumber daya alam menggunakan biaya produksinya. Semakin langka sebuah sumber daya alam, semakin besar biaya ekstraksinya. Ketika minyak bumi masih banyak, kita semua milih ekstraksi di darat yang lebih murah. Ketika kemudian yang di darat sudah habis, kita beralih ke laut yang lebih mahal. Kita nggak punya pilihan. Kayak tambang Freeport awalnya yang di luar, sekarang ketika sudah mulai langka, kita merambah ke bagian yang dalamnya, bawah tanah lebih mahal. Nah, valuasi menggunakan biaya produksi ini punya masalah, yaitu kesulitan mengagregasi biaya kapital di tingkat nasional. Karena kan nggak semua perusahaan mau membuka diri terhadap biaya produksinya, karena itu bisa mengakibatkan masalah perpajakan. Itu sebabnya bahkan untuk pengukuran makroekonomi kan kita pakai indikator ini ya, produk domestik bruto. Jadi berapa besar produksi yang dihasilkan di sebuah negara, tapi disebut bruto karena kita tidak memperhitungkan biaya depresiasi. Jadi biaya kapital ini memang sulit. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan valuasi sumber daya alam, valuasi atas kelangkaannya menggunakan scarcity rent. Jadi unit price, scarcity rent itu adalah unit price dikurangi marginal cost of extraction, di mana yang dimaksud bukan cost of production tapi adalah opportunity cost. Konsepnya gini ya, kalau sebuah barang itu nggak langka, maka unit price itu kurang lebih sama dengan kalau sebuah barang itu tidak langka, maka dia akan, kalau kita memanfaatkan sebuah sumber daya alam, maka kita akan memperoleh normal profit. Misalnya kita mau jualan kayu maupun jualan minyak bumi maupun jualan gas, keuntungan yang kita peroleh kurang lebih sama. Perbedaannya paling di tingkat risiko dan tingkat kesulitan dan lain-lain, itu adalah faktor lain. Tapi kalau kita asumsikan tingkat risikonya sama, kesulitan teknisnya sama, maka seharusnya sumber daya alam yang sama akan memberikan return yang sama, memberikan profit yang sama. Nah, kalau kemudian ada sebuah sumber daya alam, dia bisa memberikan profit yang lebih besar dibandingkan normal profit, itu artinya sumber daya alam itu langka. Karena langka, maka orang yang pegang sumber daya alam itu punya otoritas untuk menuntut imbalan yang lebih besar daripada yang seharusnya. Inilah konsep valuasi sumber daya alam menggunakan scarcity rent. Nah, sekarang kita bahas
bagaimana peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi. Pertama, preferensi konsumen pada barang normal, semakin banyak barang kita konsumsi, semakin baik. Semakin banyak barang kita konsumsi, kita semakin sejahtera. Untuk bisa mengkonsumsi semakin banyak barang, maka kita harus memproduksi semakin banyak barang. Maka semakin banyak barang kita produksi, semakin banyak barang kita konsumsi, maka tingkat kesejahteraan kita akan semakin tinggi. Itu adalah preferensi konsumen pada barang normal. Kurang lebih seperti ini, tapi ingat, peningkatan ketika kita konsumsi ada peningkatan utilitas. Kita konsumsi ada peningkatan utilitas. Tapi utilitas ini lama-lama akan melambat. Pada sebuah titik dia bahkan akan mencapai nilai 0. Misalnya kalian puasa, kondisi lapar, kemudian kalian makan mie ayam di Esteller 77. Mangkok pertama terasa begitu nikmat. Mangkok kedua enak sih, tapi rasanya mulai ada yang aneh dalam diri kalian gitu. Nah, ketika sudah selesai mangkok kedua, kalian sudah merasa kenyang, kenyang bahkan sudah hampir mau muntah mungkin. Ikat pinggang sudah kalian longgarkan, tiba-tiba manajer Esteller 77 ini bilang, Bapak mangkok ketiga makan di sini, Bapak makan sendiri, cukup bayar 15.000 gitu. Saya yakin nggak banyak dari kalian yang akan cukup gila untuk membayar 15.000 itu. Kenapa? Karena kalian sudah mentok. Pokoknya kalau dipikir-pikir, 2 mangkok pertama kan kalian bayar 30.000, total 60.000. 30.000 per mangkok. Kalian bersedia membayar. Mangkok ketiga dihargain 10.000, kalian nggak mau bayar. Dihargai 10.000 bahkan mungkin belum tentu kalian mau bayar. Kalian mau makan kalau kalian dibayar gitu. Misalnya, oke Pak, taruhan deh kalau Bapak bisa habis tanpa muntah, kita kasih 500.000, mungkin itu baru kalian mau bayar. Nah, ini adalah utilitas pada barang normal. Jadi semakin banyak kita konsumsi, dia akan meningkat. Tapi tingkat peningkatannya ini akan menurun. Marginal utility-nya akan makin menurun. Gitu. Penambahan utilitasnya akan semakin menurun. Nah, kemudian kita bahas. Jadi kan kalau paradigma normalnya kan semakin banyak kita produksi, berarti makin banyak yang bisa kita konsumsi. Makin banyak kita konsumsi, kesejahteraan kita akan naik. Faktor produksi itu kan ada macam-macam ya. Ada tanah, termasuk natural resource, ada tenaga kerja, ada modal, ada entrepreneurship. Nah, jadi intinya adalah sumber daya alam ini, inti dari slide ini adalah sumber daya alam ini adalah salah satu faktor produksi. Semakin banyak sumber daya alam, berarti semakin banyak produksi yang bisa kita lakukan. Berarti semakin banyak sumber daya alam, maka logikanya kesejahteraan kita akan semakin meningkat. Nah, tapi kemudian ada paradigma lama dan paradigma baru. Paradigma lama ini adalah barang yang bisa memberikan utilitas adalah barang-barang yang kita produksi atau extractive services. Padahal dalam memproduksi barang-barang yang sifatnya extractive services, terkadang, mungkin bahkan seringkali ya, mengurangi non-extractive services. Ini salah ketik. Intinya gini, ketika kita mengeksekusi extractive services, sebuah sumber daya alam, seringkali non-extractive services-nya akan menurun. Ya iyalah, sumber daya alam yang tadinya fisiknya ada banyak, kita ekstraksi, maka yang tersisa kan semakin sedikit.
non-extractive servicesnya kan akan semakin sedikit. Kita produksi, kadang sumber daya alamnya kita ambil, meninggalkan bekas sekalian tambang misalnya. Yang tadinya mungkin bisa kita jual pemandangan bagus, tiba-tiba hancur gitu. Cuma memang ada beberapa bekas sekalian tambang malah jadi area wisata, itu masalah lain. Juga kadang kita produksi, kita menghasilkan limbah, sehingga akhirnya air tanah yang tadinya bisa kita pakai minum, kita harus beli aqua galon misalnya. Nah, jadi ada daerah-daerah yang tadinya itu bukan pabrik, setelah muncul pabrik di sana, air tanahnya jadi tidak layak konsumsi, sehingga orang harus beli aqua galon. Jadi extractive services seringkali mengurangi non-extractive services. Nah, paradigma baru adalah dalam memaksimalkan kesejahteraan tidak cukup memperhitungkan aspek extractive services-nya saja, tapi juga non-extractive services-nya harus kita perhitungkan. Maka dalam sebuah pembangunan kita harus seimbang. Jadi gimana input, output, ekstraktif non-ekstraktif ini bisa seimbang. Kurang lebihnya gini. Kalau kita lihat slide yang ini ya, max Y itu adalah bagaimana kita meningkatkan Y itu income, tapi kita persepsikan sebagai kesejahteraan. Jadi bagaimana kita memaksimalkan kesejahteraan. Nah, rumus yang bawah itu, Y sama dengan fungsi X1 itu adalah, jadi bagaimana kita memaksimalkan kesejahteraan ketika kesejahteraan itu ditentukan oleh faktor extractive resources dan non-extractive resources. Terkadang memang kita juga harus menerima bahwa sumber non-extractive services ini kadang harus kita rusak. Kenapa? Karena ada titik di mana marginal utility dari extractive resources-nya ini lebih besar daripada marginal utility dari non-extractive resources yang kita buang. Jadi ketika alam ini masih asri, tidak ada yang mengganggu sama sekali, kalau kita cuil sedikit kan efek income-nya tinggi. Marginal utility dari extractive services-nya besar. Sementara yang kita cuil ini marginal utility dari non-extractive services-nya ini kecil sekali, ya cuma secuil aja. Tapi semakin banyak kita rusak, kan semakin banyak kita eksploitasi, pasar kita banjiri sumber daya alam, yang sifatnya ekstraktif kan harga pasarnya dia akan turun ya. Sementara makin banyak yang kita rusak kan marginal utility yang hilang kan semakin meningkat. Nah, ini kita kemudian mencari titik keseimbangan gitu. Nah, ini adalah tantangannya. Jadi tantangan pertama adalah bagaimana kita berkompromi antara non-extractive services dengan extractive services tadi. Dan yang tantangan yang kedua adalah intertemporal output, bagaimana sumber daya alam yang beberapa sifatnya itu terbatas kita alokasikan antar waktu supaya memaksimalkan kesejahteraan. Kalau kita ekstraksi cepat, harganya jatuh. Tapi uangnya bisa kita investasikan, kita dapat return. Kalau kita tunda, harganya lebih mahal. Tapi kalau kita tunda, harganya lebih mahal, tapi kita nggak dapat return. Jadi kita cari kompromi di mana titik di mana return dan harga pasar ini bisa seimbang. Oke, kurang lebih seperti itu ya perkuliahan hari ini. Selanjutnya kita lanjut ke Google Classroom. Oke, kita lanjut ke Google Classroom berikutnya. Kita diskusi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.